Pertama, nama aku Alin. Aku dari Salatiga, umur 18 tahun, dan aku di sini mengambil jurusan Airlines Crew. Jadi di sini aku ditugasin untuk berbicara atau menceritakan tentang makanan khas daerah dari asalku, yaitu asalku Salatiga. Jadi aku mau menerangkan atau menjelaskan nih tentang enting-enting gepuk. Jadi enting-enting gepuk sendiri itu berasal dari Salatiga. Jadi ini merupakan makanan khas. Makanan ini berbentuk prisma segitiga sama kaki dan dibungkus dengan menggunakan kertas. Untuk rasanya sendiri itu rasanya manis dan gurih. Manis itu karena ini terbuat dari gula dan juga ada vanili. Gurih karena menggunakan bahan kacang tanah. Nah, pada penasaran gak sih kenapa namanya itu enting-enting gepuk? Aku kasih tahu nih, kenapa namanya enting-enting gepuk? Karena proses pembuatannya itu digepuk. Jadi semua bahan itu digepuk menjadi satu. Kalau pada tanya tentang ketahanan nih produk, jadi tenang aja, produk ini itu bisa bertahan selama 6 bulan setelah proses produksi. Setelah tadi review rasa, atau aku menjelaskan tentang rasa, sekarang aku mau menjelaskan tentang tekstur. Tentang tekstur sendiri, enting-enting gepuk itu punya 2 tekstur, yaitu lapisan luar dan lapisan isi. Lapisan luar sendiri itu rasanya manis dan juga teksturnya lebih keras. Kenapa? Karena itu memiliki kandungan gula lebih di isinya, jadi rasanya sangat manis. Sedangkan untuk bagian isinya itu rasanya gurih karena menggunakan kacang tanah yang ditumbuk menjadi halus. Nah, karena seiring perkembangan zaman nih, manusia sekarang itu sudah mulai berinovasi mengenai rasa dan juga varian-varian baru. Untuk enting-enting gepuk sendiri sekarang itu mempunyai beberapa varian, yaitu jeruk, coklat, durian, bahkan ada juga yang menambahkan pink, wijen, ataupun ampas kelapa. Nah, sekarang nih aku mau menjelaskan tentang sejarah dari enting-enting gepuk sendiri. Enting-enting gepuk sendiri itu awalnya berasal dari seorang imigran dari Fujian, Cina bernama Ko Chong Ho, dan dia datang ke sini dan membuat enting-enting gepuk sendiri pada tahun 1920-an. Dan pertama kali dibuat itu di dalam kelenteng. Kenapa? Karena dia merupakan juru kunci kelenteng di Salatiga. Dan kelenteng di Salatiga itu bernama Ho Tek Pyo. Ini adalah kelenteng yang sering dikunjungi dan menjadi tempat wisata juga di Salatiga. Nah, untuk logo atau merek enting-enting gepuk yang paling terkenal adalah kelenteng dan 2 holo. Kenapa dinamain kelenteng ya? Karena tadi pertama pembuatannya di dalam kelenteng. Dan kedua, itu kenapa namanya 2 holo? Jadi Ho Chong Hok ini ingin melambangkan persaudaraan melalui merek yang dia buat sebagai 2 holo. Pertama di holo kanan itu tertulis Ho, dan holo kiri tertulis Xiong Te Chi Mai. Dan untuk kemasan awalnya sendiri nih, pada tahun 1920-an, Ho Chong Hok itu menggunakan klobot. Apa itu klobot? Klobot itu dari kulit jagung. Dan pemasarannya itu masih secara tradisional, yaitu akan secara berkeliling dari kampung ke kampung menggunakan tampah atau black atau biasa disebut kaleng. Jadi setelah Ho Chong Ho wafat, pembuatan enting-enting gepuk ini dilarang untuk dibuat di dalam kelenteng. Dan ini diteruskan oleh keempat anak Ho Chong Ho, yaitu Ho Chon Nyo, Ho Pol Yong, Ho Chol Nyo, dan Ho Tang Nyo.
Sekarang keempat anak ini meneruskan usaha dari ayahnya, dan sekarang usaha enting-enting gepuk ini berkembang sangat pesat dan bahkan bisa terjual sampai keluar daerah Salatiga seperti Semarang, Boyolali, Solo, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya. Dan anak-anak Kojongho ini bisa merubah dari industri rumahan menjadi industri sedang. Ini itu tadi penjelasan tentang enting-enting gepuk. Semoga apa yang aku terangkan di dalam video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.